Di sini Bai Fengxi memberitahukan jika Hua Chunran diberikan gelar Dewi Negara Dong. Dia yang juga sedang memilih calon suami. Pria di dunia pasti akan sangat memperebutkannya karena gelarnya itu. Lansi yang mengakui jika Chunran memang cerdas, tapi dia masih kalah dari Tuan Putri Siun. Bai Fengxi yang tiba-tiba saja pergi, Zhongli merasa jika dia sedang cemburu. Lansi pun yang sudah membaca buku cerita, dia tahu jika cemburu itu bagus, karena ada dia di hatinya. Namun Zhongli memberitahukan jika pangeran belum membaca kelanjutannya, yaitu pangeran harus memikirkan segala cara untuk menghibur Bai Fengxi. Karena jika dibiarkan lama, orang yang cemburu akan sangat benci. Lansi yang tahu jika kemah pasukan Qingzhou sudah siap, sepertinya perang ini sulit untuk dihindari. Dan Raja juga menginginkan perang dengan Qingzhou. Lansi yang ingin berdamai dan lebih mementingkan rakyat, menurutnya yang terpenting sekarang adalah menghubungi Pangeran Xiu agar tahu keinginannya. Karena jika keinginan mereka sama, maka perang di kota Liang tidak akan berlanjut. Di kemah pasukan Qingzhou, Peng Xiu Pangeran Qingzhou diberitahu jika Yuming belum menentukan untuk berperang. Mereka yang sudah menunggu lama khawatir jika aliran air tidak diubah tepat waktu, pasti akan mencelakai Qingzhou. Xiu pun yang mendengarnya, mereka 2 hari lagi akan bersiap untuk menyerang kota. Tak lama setelah itu datang Bai Fengxi menemui kakak pertamanya. Dia yang sudah menerima surat dari kakaknya, datang ke sini bukan untuk membantu kakaknya perang, melainkan meminta kakaknya untuk berdamai. Xiun memberitahukan jika Yuming sudah mati, dan sekarang Peng Lansi dari Qingzhou yang mengurus kota Liang. Pangeran Xiu yang ingin berperang demi mengatasi masalah air. Xiun memberitahukan jika Peng Lansi punya cara untuk mengatasinya. Ia yang meminta kakaknya untuk berbicara secara langsung kepada Lansi. Pangeran Xiu pun besok akan mengirimkan orang ke kota, dan dia meminta adiknya untuk menginap malam ini. Di sisi lain, Lansi sedang panik karena mereka belum menemukan Bai Fengxi. Ia pun tak menyangka jika perasaan Bai Fengxi begitu dalam kepadanya. Zhongli pun yang meminta pangeran untuk tidak panik. Lebih baik pangeran memikirkan cara untuk menghibur Bai Fengxi. Di kemah Qingzhou, Xiu bertanya ada hubungan apa antara Xiun dengan Lansi. Setelah Xiun menceritakan semuanya, Xiu tidak menyangka, karena dia kira hanya adiknya lah yang masuk dunia persilatan. Namun ternyata Pangeran Lansi adalah high fungsi di dunia persilatan. Xiu yang merasa mereka serasi. Xiun meminta kakaknya untuk jangan membongkar identitasnya saat nanti kakaknya bertemu dengan Lansi. Xiu yang mengira besok adalah negosiasi 2 prefektur, namun tidak disangka malah menjadi pertemuan antara 2 keluarga. Xiu juga ingin melihat apakah pantas Pangeran Lansi untuk menjadi adik iparnya, karena besok dia juga akan mencari kesempatan untuk mengujinya. Keesokan harinya, Bai Fengxi yang kembali dihampiri oleh Lansi. Lansi yang akan marah karena Bai Fengxi tidak pulang semalaman. Dia lalu teringat ucapan guru cintanya yaitu Zhongli, yang mengatakan jika pangeran harus menenangkan emosinya, bukan malah memperparah masalahnya. Dan cara menenangkannya dengan menunjukkan kelembutan dan perhatian. Lansi pun yang sebelumnya marah-marah, tiba-tiba saja lembut dan perhatian. Bai Fengxi yang melihat sikap Lansi tiba-tiba saja berubah, merasa jika Lansi sudah salah meminum obat. Lansi yang tahu Bai Fengxi cemburu pada Tuan Putri Siun dari Qingzhou. Bai Fengxi merasa jika identitasnya sudah terbongkar. Namun setelah mendengar banyak ucapan Lansi, hal itu membuat Bai Fengxi menjadi bingung. Lansi pun yang seperti akan mencium Bai Fengxi, namun datang Xuan Yu memberitahukan jika kemah pasukan Qingzhou mengirimkan utusan mengantarkan surat. Lansi yang sudah membaca suratnya merasa aneh karena Pangeran Xiu tiba-tiba saja ingin berdamai. Jika memang seperti itu, maka rakyat akan aman. Namun jika tidak, Lansi meminta Xuan Yu agar memerintahkan pasukan bulu hitam untuk berjaga di gerbang, untuk mencegah serangan tiba-tiba dari Qingzhou. Di malam harinya, Bai Fengxi yang masih memikirkan perkataan Hai Fengxi, ia mengira jika identitasnya sudah diketahui. Lansi pun yang datang, dia masih ingin membahas masalah tadi. Setelah mengerti ucapan Lansi, Bai Fengxi mengatakan jika dia tidak cemburu. Ia pun yang baru menyadari maksud dari Lansi,
Ternyata identitasnya belum terbongkar dan mengatakan jika benar dia sedang cemburu. Namun dia sekarang sudah memaafkan Lansi. Di Jizhou, Pangeran Huangzhou yang sedang bermain catur dengan ayahnya, Raja lalu diberitahu. Raja pun yang tahu jika Guru Ran dibunuh oleh orang Pangeran Huangzhou. Pangeran Huangzhou menjelaskan jika Guru Ran bersekongkol dengan pejabat dalam untuk menjebaknya. Maka dari itu Pangeran Huangzhou terpaksa melakukannya. Raja yang mendengar kata terpaksa ia pun tertawa. Karena Raja mendapatkan laporan jika sifat Huangzhou sangatlah keji dan juga kejam. Ia merasa jika Huangzhou tidak memiliki rasa welas asih sebagai seorang pemimpin. Huangzhou yang merasa difitnah, dia menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Namun setelah itu Raja yang batuk-batuk, dia pun langsung tak sadarkan diri. Huangzhou berterima kasih kepada Wu Yuan. Karena obat penawar darinya Raja bisa terselamatkan. Huangzhou merasa jika orang-orang ini sudah gila berani meracuni ayahnya. Dan mereka juga sudah asal bicara kepada Raja. Huangzhou pun yang tidak akan segan lagi. Dia meminta pengawal untuk mengumpulkan pasukan kavaleri Jengtian. Di Yongzhou, Peng Ju menemui Raja dan memberitahukan sebuah hal besar mengenai Papilion Ruyu. Raja yang tahu Papilion Ruyu adalah tokoh terhebat yang berawal dari Yongzhou, lalu tersebar ke seluruh dunia. Peng Ju memberitahukan saat dia memeriksa pendapatan pajak di Kementerian Pendapatan, dia menyadari jika Papilion Ruyu menghindari membayar pajak. Dan mereka juga diam-diam menjual garam secara ilegal untuk mendapatkan banyak uang. Peng Ju yang curiga Papilion Ruyu akan merebut hak negara, karena Papilion Ruyu terikat dengan Papilion Airiun Kuan di dunia persilatan. Raja yang tahu Papilion Airiun Kuan dipimpin oleh Hai Fengxi dari 4 pemuda hebat, dia mengakui kehebatan Hai Fengxi karena telah mendirikan Papilion Ruyu. Peng Ju yang khawatir mereka akan memberontak, Raja pun akan memikirkan masalah ini dan meminta Yuan Lu untuk memerintahkan Menteri Zhang agar menyelidiki Papilion Ruyu. Keesokan harinya, Lansi yang akan bertemu dengan Pangeran Xiu, Bai Fengxi memintanya untuk ikut. Pangeran Xiu pun yang datang, dia saling tersenyum dengan Bai Fengxi. Lansi pun yang akan bernegosiasi, dia meminta Bai Fengxi agar terlihat seperti pejabat wanita. Di sini Lansi memberitahukan jika dia sudah membuat bendungan irigasi. Lansi pun yang memperlihatkan petanya. Xiu merasa jika bendungan ini sesuai rencana, maka akan sangat menguntungkan rakyat kota Liang dan rakyat Qingzhou. Karena selain mengatasi bencana air, ini bisa juga untuk irigasi pada pertanian. Pangeran Xiu pun yang akan membubarkan pasukannya. Lansi mengajaknya untuk menghadiri perjamuan malam ini. Di sini Xiun berterima kasih kepada kakaknya untuk urusan hari ini. Pangeran Xiu mengatakan jika dia datang ke sini dengan 2 tujuan. Selain untuk bernegosiasi, dia juga ingin melihat bagaimana Peng Lansi memperlakukan adiknya. Maka dari itu di tengah percakapan, Pangeran Xiu sengaja melihat adiknya. Dan Lansi yang melihatnya, wajahnya sangat menunjukkan jika dia sangat menyukai Putri Xiun. Pangeran Yongping yang datang, Xiu meminta adiknya untuk bersembunyi. Kedatangannya Lansi ke sini karena dia merasa jika pandangan Pangeran Xiu selalu tertuju kepada pejabat wanitanya. Xiu pun yang membenarkan, dia merasa jika pejabat wanita itu seperti teman lamanya. Dan Xiu sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Xiu pun yang meminta gadis itu kepada Lansi. Lansi terlihat marah karena dia berpikir jika Pangeran Xiu yang elegan ternyata keterlaluan. Lansi mengatakan jika dia bukan pejabat wanita, namun dia adalah orang yang selalu berjuang bersamanya. Xiu pun mengatakan jika dia punya seorang adik yaitu Putri Xiun, yang diketahui semua orang tidak ada tandingannya di dunia ini. Xiu meminta Lansi untuk memilih. Jika adiknya Putri Xiun menyukai Lansi, maka Lansi akan memilih adiknya atau pejabat wanitanya. Lansi mengatakan jika di dalam hatinya, wanita seperjuangannya itu tidak ada duanya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Xiu pun lalu memberitahukan jika dia sedang menguji Lansi dengan orang yang dia cintai, dan dia tidak bisa memberitahukan alasannya, karena nantinya Lansi juga akan tahu sendiri. Di sini Bai Fengxi datang menemui Lansi. Ia yang melihat kota Liang ramai dan orang-orang juga tersenyum. Bai Fengxi mengatakan jika senyuman ini diberikan oleh Lansi. Lansi yang ingin melihat dunia damai dan negara makmur, Bai Fengxi bersedia bersama dan membantu jika pemikiran Hai Fengxi selalu seperti ini. Hujan yang tiba-tiba saja turun, Lansi langsung mendaduhi Bai Fengxi dan memintanya untuk menunggu, karena dia akan pergi untuk membeli payung. Bai Fengxi yang merasa payungnya kekecilan,
Lansi pun mempunyai sebuah cara. Keesokan harinya, Lansi berterima kasih kepada Xiu. Dia memberitahukan jika kanalnya berhasil dibuat dan terhubung dengan sungai, maka akan memungkinkan menghubungkan semua tempat dengan kota Liang. Xiu yang merasa Lansi menceritakan hal sebesar itu kepadanya, karena Lansi berharap bisa berjuang bersama dengan Pangeran Xiu. Xiu pun yang berjanji, Qingzhou pasti akan menjadi sekutu terbaik Pangeran Lansi. Di Jizhou, raja yang tersadar, dia tahu jika putranya yang telah menyelamatkannya. Pangeran Huangzhou pun lalu memperlihatkan sebuah buku, yang di dalamnya berisikan penempatan raja baru. Huangzhou yang sebelumnya tidak percaya, namun orang di balik semua ini adalah menteri penting Jizhou, yang juga telah meracuni raja. Raja pun yang telah salah sangka kepada putranya. Dia menasehati Huangzhou agar kelak jika Huangzhou menaklukkan dunia, dia harus menjadi raja yang bijaksana. Huangzhou pun yang memilih Wu Yuan sebagai penasehatnya, karena dia tahu jika Wu Yuan bijaksana dan tidak ada niat membunuh. Dan dengan adanya Wu Yuan tidak akan mengacaukan dunia. Raja pun lalu mengeluarkan titah pengakuan dosa, agar Huangzhou dapat membasmi para pejabat jahat. Kesetiaan dan kebijakan Huangzhou juga akan raja umumkan kepada dunia. Di sisi lain, Wu Yuan diberitahu, jika dugaannya benar bahwa Raja Jizhou telah mengeluarkan titah pengakuan dosa. Karena Jizhou telah menjadi milik Pangeran Huangzhou, Wu Yuan tahu dengan temperamen Pangeran Huangzhou, Jizhou akan segera berubah total. Ketua memberitahukan, jika ada kabar dari ibu kota bahwa Master Bai pergi ke ibu kota negara Dong. Mereka yang tidak tahu dia telah menemukan apa, Wu Yuan akan mencari kesempatan untuk mengurusnya. Ketua juga memberitahukan, jika Lansi sudah tiba di kota Liang dan telah membunuh Komisioner Yuming. Dan dia juga telah sepakat dengan Pangeran Xiu. Di kota Liang, Lansi sedang membahas mengenai bendungan. Rakyat yang tidak mau membantu, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan. Bai Fengxi yang datang, dia memberikan solusi. Untuk memenangkan hati rakyat kembali, mereka harus memberikan kompensasi kepada rakyat dengan uang korupsi Yuming. Maka dengan itu mereka akan mendapatkan kembali hati rakyat. Lansi yang merasa cara ini akan membuat kekacauan, Bai Fengxi memberikan solusi lagi agar mereka mengubur uang korupsi Yuming di bawah kanal, dan kirim beberapa orang untuk menyebarkan berita. Lansi yang setuju, karena jika mereka menggali uang keluar, itu akan menjadi sebuah kejutan, dan merasa jika uang korupsi Yuming sudah diganti, dan mereka akan bersedia membantu membangun bendungan. Keesokan harinya, orang-orang yang sedang menggali, tiba-tiba saja salah satu dari mereka ada yang menemukan uang perak, dan hal itu membuat orang-orang lainnya juga semangat untuk menggali. Berita yang sudah tersebar membuat orang-orang yang dulu uangnya dikorupsi ingin bekerja kembali agar mendapatkan uangnya kembali. Lansi pun yang memuji cara Bai Fengxi ini berhasil. Ia akan memasakkan makanan untuknya malam ini. Di Yongzhou, Menteri Jiang memberikan hasil penyelidikannya terhadap Papilion Ruyu. Dan memang benar jika Papilion terlibat dalam beberapa transaksi ilegal, dan bahkan memiliki koneksi dengan banyak pejabat istana. Menurut Menteri Jiang tujuannya mungkin sebagai mata-mata untuk Papilion Air Yunkuan, dan nantinya akan dijual oleh Papilion Air Yunkuan. Raja yang tahu Hai Fengxi bermagapeng, Raja tidak tahu apakah dia keturunan dari keluarga Yongzhou. Raja pun lalu meminta Menteri Jiang untuk menangkap kepala toko Papilion Ruyu, lalu interogasi dengan ketat, agar mereka bisa menemukan siapa Hai Fengxi itu. Yuan Lu yang datang, dia memberikan surat dari kota Liang. Raja pun yang melihatnya sangat bangga kepada Lansi. Keesokan harinya, Raja memberitahukan masalah di kota Liang, dan semuanya sudah diatasi oleh Pangeran Yongping. Menteri Wang pun mengusulkan agar Pangeran Yongping segera kembali dan menerima sebuah penghargaan. Raja yang tahu Pangeran Yongping masih mengurusi masalah bendungan, dia akan membiarkannya tetap di sana sementara. Raja pun memberikan hadiah 3.000 pelayan dan mengizinkan Lansi untuk memakai kereta yang Raja gunakan. Di kediamannya, Peng Ju meminta Li Jiaxian untuk menyebarkan prestasi Pangeran Yongping di kota Liang, karena dia tahu jika sejak dulu ketakutan terbesar Raja adalah orang di sekitarnya memiliki pencapaian besar. Jika mereka tahu kota Liang tidak bisa diambil oleh Raja, malah diambil oleh Lansi, maka apa yang akan mereka pikirkan? Di tempat bendungan orang-orang sedang memindahkan batu besar. Mereka yang tidak kuat, Lansi dan Bai Fengxi pun ikut membantu.
Setelah bendungan tertutup, Lansi pun akan mengadakan pesta malam ini untuk mereka. Di sisi lain, Ren Rusong memberitahukan jika Papilion Ruyu dalam masalah. Karena pagi ini seorang mata-mata datang melapor dan mengatakan jika semua orang Papilion Ruyu telah menghilang. Karena ini masalah darurat dan menyangkut identitas pangeran, Peng Qiu pun meminta Ren Rusong agar menyuruh orang untuk memberitahu pangeran. Di kota Liang, rakyat yang sudah diberikan pangan, Chuan Yu memberitahukan jika pasukan bulu hitam dan penjaga kota Liang sudah bergabung. Dan kini pasukan bulu hitam sudah mencapai 5.000 orang. Lansi yang merasa masih kurang, ia tahu jika di sekitaran kota Liang ada bandit kuda. Mereka yang berhubungan dengan Yu Ming, Lansi meminta para jenderal untuk meminta mereka bergabung dengan pasukan bulu hitam. Di sisi lain, Bai Fengxi yang sedang menjadi tabib, dia mendengar jika di kota Liang tidak ada toko obat. Lansi pun yang datang mengatakan, jika dia membawa beberapa obat datang ke kota Liang, jika mereka semua menginginkannya, hanya perlu resep untuk mengambilnya. Dan mereka juga bisa konsultasi langsung kepada Lansi. Di malam harinya, Lansi yang mengaku kalah karena pengobatan Bai Fengxi lebih baik. Bai Fengxi pun meminta Lansi untuk memijitnya. Zhongli memberitahukan jika orang Papilion Ruyu sudah ditangkap. Lansi pun lalu meminta Zhongli menyuruh Chuan Yu berjaga di kota Liang untuk mengawasi bendungan dan melatih pasukan bulu hitam. Karena mereka akan kembali besok pagi ke ibu kota Yongzhou. Bai Fengxi yang berpura-pura tidur, dia sengaja karena ingin dipeluk oleh Lansi. Ia pun meminta Lansi untuk membawanya kembali ke ibu kota Yongzhou. Keesokan harinya, kereta Hua Chunran diserang oleh sekelompok orang. Namun dia yang sudah menyadari, tidak menaiki keretanya. Orang-orang yang sedang membicarakan Dewi Negara Dong, Chunran sudah tahu jika gosip di masyarakat selalu dilebih-lebihkan. Ia pun lalu diberitahu jika kakaknya lah Pangeran Chunyuan yang telah mengutus orang untuk mencelakainya. Karena dia khawatir Chunran yang kembali akan merebut posisinya. Setelah itu datang 2 orang pengemis menghampiri Chunran. Chunran yang memberikan mereka roti. Pengemis pun meminta ikut bersamanya. Di sisi lain, Huang Chou yang tahu Hua Chunran sudah bertindak mengantarkan relik dewa dan tahu kereta kudanya kosong saat diserang, dia merasa jika wanita seperti itu ada di sisinya, seharusnya tidak terlalu membosankan. Wu Yuan lalu memberitahukan jika Peng Lansi sudah menyelesaikan urusannya di kota Liang. Jika Yongzhou dan Qingzhou bersatu, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Maka dari itu ini juga yang menjadi alasan Huang Chou pergi ke Yozhou. Yozhou dan Qingzhou yang sudah lama bermusuhan, Huang Chou akan bekerja sama dengan Yozhou untuk melawan Qingzhou. Di malam harinya, Chunran dan para bawahannya tiba-tiba saja tersadarkan diri. Kedua pengemis yang datang lalu membunuh mereka. Namun Chunran yang masih sadar, ia mendengar percakapan mereka yang ternyata orang suruhan Pangeran Chunyuan. Chunran pun yang masuk ke kediaman Pangeran Huang Chou. Pangeran Huang Chou langsung menolongnya. Keesokan harinya, Chunran yang tersadar diberitahu jika kedua orang semalam sudah ditahan kantor pejabat dan akan segera dipenggal. Chunran pun yang berterima kasih akan mengingat budi besar hari ini. Setelah selesai mandi, Chunran meminta mereka untuk mengantarnya ke ibu kota Yozhou. Dan dia menebak jika mereka berdua juga akan pergi ke sana untuk pemilihan suami Tuan Putri Chunran. Di Qingzhou, Pangeran Xiu memberitahukan jika masalah kota Liang sudah diatasi oleh Peng Lansi Pangeran Yongping. Raja yang tiba-tiba saja batuk-batuk, kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Raja yang pernah mendengar bakat Pangeran Lansi, ia meminta Xiu untuk tidak terlalu percaya kepada orang lain. Karena persaingan antar prefektur sudah tidak bisa dihindari. Meskipun Qingzhou tidak ingin mencelakai orang, tapi mereka juga harus memiliki kewaspadaan. Xiu mengatakan jika Pangeran Lansi pantas untuk dipercayai. Selain itu ada orang yang bisa menjaminnya. Raja yang tahu orangnya adalah Xiun. Raja bertanya mengapa dia bisa berhubungan dengan Peng Lansi. Setelah Xiu memberitahukan semuanya, Raja tidak menyangka jika mereka berdua memiliki cerita seperti ini. Raja yang tahu Peng Lansi sangat hebat dan teliti, dia merasa jika Xiun tidak akan menderita jika berada di sisinya. Raja yang tahu sifat Raja Yongzhou, jika dia tahu Peng Lansi adalah Hai Fengxi, takutnya dia tidak akan membiarkannya.
Namun selama Peng Lansi baik pada Si Yun, maka King Zhao selamanya adalah rekan terbaiknya. Di sisi lain, Lansi yang pulang secara diam-diam, Ren Rosong memberitahukan jika orang-orang Papiliun Ruyu yang menghilang belum ditemukan petunjuknya. Namun Papiliun di luar ibu kota Yongzhou sementara ini masih baik-baik saja. Ren Rosong yang mendapatkan kabar, dia memberitahukan jika pangeran ketiga sudah tahu identitas pangeran kedua yang sebenarnya. Dia curiga jika ini perbuatan pangeran ketiga. Lansi pun yang sudah tahu tujuan adiknya, dia di luar ditunggu oleh Bai Fengxi. Dan Bai Fengxi juga sudah tahu jika ini semua perbuatan Peng Ju dan juga Raja. Di kediamannya, Raja diberitahu jika Menteri Zhang belum menemukan siapa itu Hai Fengxi. Raja yang melihat penyebaran Papiliun Air Yun Quan sangatlah besar, dan kemampuan mengelolanya juga dirahasiakan. Dia sangat kagum kepada Hai Fengxi. Jika saja bisa dipakai oleh negara, Hai Fengxi ini akan sangat berguna. Menteri Zhang yang sudah menyelidiki jika Hai Fengxi bukanlah keturunan Raja, Raja merasa jika dia bisa dijadikan sebagai menteri. Karena dengan itu, maka Papiliun Air Yun Quan bisa dimanfaatkan oleh negara. Namun jika Hai Fengxi tidak bersedia, maka Papiliun Air Yun Quan juga tidak boleh didapatkan oleh orang lain. Raja yang masih mengira Hai Fengxi akan memberontak, maka mereka harus dimusnahkan dengan tuntas. Di sisi lain, Bai Fengxi dan Lansi yang sedang membuat umpan, prajurit datang membawa orang-orang itu. Bai Fengxi yang mengikutinya, ternyata mereka dibawa ke tempat Kementerian Hukum. Dan setelah itu prajurit membawa mereka ke sebuah tempat di luar kota. Di kediamannya, Ren Rosong menasihati Lansi untuk menghindar dulu dari masalah ini. Karena semua orang Papiliun Ruyu berani mati dan tidak akan mengatakan apapun. Namun Lansi yang awalnya mendirikan Papiliun Air Yun Quan untuk menyelamatkan orang-orang, dia tidak mau orang-orangnya mati karenanya. Bai Fengxi pun yang datang, dia memberitahukan jika orang di pasar tadi telah dipindahkan dari Kementerian Hukum ke sebuah papiliun di luar kota. Di kediamannya, Peng Ju diberitahu jika orang-orang Papiliun Ruyu masih belum ada yang mengaku. Di malam harinya, Raja yang menyerahkan masalah ini kepada Peng Ju, dia akan memaksa Hai Fengxi untuk keluar. Jika dalam 3 hari dia tidak keluar, maka para bawahannya akan dibunuh tanpa ampun. Di sisi lain, Master Bai yang sudah pergi ke ibu kota negara Dong, dia menemukan sebuah surat rahasia. Setelah menjebak orang yang telah mengikutinya, Lansi yang curiga ini berkaitan dengan Qiong-Qiong dan Jusu, dia akan meminta orang Papiliun Air untuk segera menyelidikinya. Setelah itu datang Ren Rosong memberitahukan, jika pemilik Papiliun Air Yun Quan tidak keluar, maka orang Papiliun Ruyu akan dipenggal 3 hari lagi. Keesokan harinya, Master Bai berencana akan menyelamatkan orang-orang Papiliun Ruyu. Mereka yang akan menanggung identitas Papiliun Air Yun Quan, karena tidak mau Hai Fengxi disulitkan dengan masalah Papiliun dan juga plat Chuanji. Di kediamannya Peng Ju diberitahu bahwa benar dugaan mereka jika Sekte Tianxuang akan segera bertindak. Peng Ju yang terbangun, dia dibawa oleh Zhongli menemui Lansi. Lansi yang sudah mempunyai rencana, dia tidak takut orang-orangnya akan dibunuh. Karena Raja yang memberikan waktu 3 hari, Lansi juga akan memberikan waktu 3 hari. Dan dia ingin melihat, Raja akan memilih kekuatan Papiliun Air Yun Quan atau nyawa pangeran ketiga Yongzhou. Lansi yang sudah sangat senang, Peng Ju lalu memberitahukan jika para pembobol penjara itu tidak mungkin bisa mengalahkan pengawal kerajaan. Di sisi lain, Sekte Tianxuang yang menyelamatkan orang-orang Papiliun Ruyu, mereka akhirnya terkepung oleh pasukan Menteri Zhang. Lansi yang masih belum tahu, Peng Ju memberitahukan jika Sekte Tianxuang datang membobol penjara. Peng Ju pun yang sudah menang, dia mengatakan jika sekarang kakaknya kalah dalam permainannya sendiri. Lansi yang sudah tidak punya rencana lain, dia berniat akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang-orang. Lansi pun yang menyerahkan laporan jika dia adalah Hai Fengxi. Raja sangatlah marah besar, dan dia merasa jika anak durhakanya ini benar-benar hebat dan benar-benar berkemampuan. Keesokan harinya, Yuan Lu yang membela Lansi jika pangeran secara tulus mengakui kesalahannya. Raja yang mengira jika Yuan Lu adalah orang yang dikirim Papiliun Air Yun Quan kepadanya. Namun Raja yang tidak peduli, dia meminta Yuan Lu untuk menyuruh Lansi datang ke hadapannya.
Lansi yang sudah sedari malam berlutut di sini, Yuan Lu memintanya untuk pulang dulu. Namun Lansi yang masih ingin menjelaskan, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika ayahnya mau nyawanya. Lansi rela dan tidak akan ada penyesalan. Raja pun yang akan memberikan kesempatan. Dia memanggil para pengawal untuk memukul Lansi yang akan datang menemuinya. Raja mengatakan jika orang di depan mereka bukanlah Pangeran Yongping dari Yongzhou, melainkan Hai Fengxi yang terkenal di dunia persilatan. Yuan Lu yang khawatir meminta pangeran untuk pulang. Namun Lansi yang tidak mau, dia mengatakan tidak akan pernah menyerah. Lansi pun yang berhasil. Yuan Lu membantunya menemui raja. Lansi yang menjelaskan semuanya. Dia membangun paviliun air Yunkuan untuk melindungi diri dan melindungi banyak orang. Namun raja yang mendengarnya tidak menerima penjelasan Lansi, karena menganggap jika Lansi sudah berkhianat dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Lansi. Lansi pun lalu memberikan buku paviliun air dan paviliun Ruyu, karena dia akan menyerahkan kedua paviliun itu kepada raja. Raja lalu meminta pelayan untuk membawakan arak pemutusan, karena dia ingin menghilangkan tenaga dalam Lansi, agar Lansi kembali menjadi pemuda lemah. Raja meminta Lansi untuk membentuk paviliun air Yunkuan untuknya, karena tanpa Hai Fengxi, paviliun air Yunkuan hanyalah sampah. Raja lalu meminta Yuan Lu untuk menuliskan dekret. Jika Pangeran Yongping yang sudah berbagi kekhawatiran dengan raja dan setia pada negara, kini dia diberikan gelar bangsawan Yongping. Lansi pun lalu diperintahkan khusus untuk mengikuti pemilihan suami Tuan Putri Chunran dari Yozhou. Karena setelah Lansi berhasil menikahi Hua Chunran, maka orang-orang sekte Tianxuang akan langsung raja bebaskan. Bai Fengxi yang sudah menjaga Lansi selama 3 hari, dia meminta Lansi untuk sadar, karena dia ingin berbicara kepadanya. Akhirnya setelah lama menunggu, Lansi yang tersadar langsung dipeluk oleh Bai Fengxi. Lansi mengatakan jika berpura-pura sakit selama bertahun-tahun dan berpura-pura lemah selama bertahun-tahun, tidak disangka akan benar-benar lemah seperti ini. Bai Fengxi mengatakan jika tenaga dalam menghilang bukan masalah, karena Hai Fengxi yang selalu menang bukan mengandalkan ilmu bela diri dunia silat, namun mengandalkan pemikirannya. Zhongli yang datang memberitahukan jika kekuatan utama paviliun air Yunkuan sudah diam-diam ia tarik, dan hanya tersisa mereka yang ada di daftar buku. Meskipun paviliun terlihat milik raja, tapi kekuatan utama sebenarnya tidak berubah. Zhongli juga memberitahukan jika orang istana mengantarkan dekret dan mereka meminta pangeran untuk segera pergi ke Yozhou. Lansi yang menjelaskan kenapa dia ikut pemilihan suami Tuan Putri Chunran. Namun Bai Fengxi sudah tahu jika Hai Fengxi terpaksa melakukannya, karena untuk menyelamatkan guru dan lainnya. Bai Fengxi pun akan ikut ke sana untuk menemani Hai Fengxi. Di Yozhou, Chunran yang diantarkan dia sangat berterima kasih. Huang Zhou dan Wu Yuan yang sudah menyadari jika dia adalah Tuan Putri Chunran. Wu Yuan mengatakan jika pangeran secara tidak sengaja telah menjaga dan juga menyenangkannya. Setelah itu Wu Yuan diberitahu jika Raja Yongzhou telah mengambil paviliun air Yunkuan. Peng Lansi yang terluka parah, ilmu bela dirinya juga telah dihilangkan, dan pangeran yang dikirimkan Yongzhou ke Yozhou juga adalah dia. Wu Yuan pun yang tahu Lansi sudah melemah, dia akan mengambil kesempatan ini untuk membuatnya mati di Yozhou, karena akan lebih menarik jika Pangeran Yongzhou meninggal di Yozhou. Di istana, raja yang diberitahu jika putrinya belum ditemukan, dia sangatlah marah besar. Namun tak lama kemudian Chunran pun datang menemui ayahnya. Di penjara, sekte Tianxuang hanya bisa menunggu Pangeran Yongping menyelamatkannya. Master Bai pun yang melihat giok putih. Seseorang di sana juga ingin melihatnya.
Dan ternyata dia adalah seorang pemahat giok terhebat di negara Dong, yang juga pernah memahat giok ini. Dia yang diundang Yongzhou membuat patung dewa. Namun setelah itu Raja Yongzhou malah mengurungnya. Pemahat pun lalu bertanya, apa hubungannya Master Bai dengan keluarga Yu? Master Bai pun yang menyadari keluarga Yu dari ibu kota kekaisaran dan pendekar suci keluarga Yu. Dia tahu jika itu adalah Yu Yuan. Di perjalanan ke Yozhou, Bai Fengxi yang merasa diikuti, Lanxi memberitahukan jika ayahnya tidak hanya mengutus orang untuk mengawasinya secara terang-terangan, namun juga mengutus mata-mata untuk mengawasinya. Di sini mereka berencana akan masuk ke dalam istana Yozhou untuk mendekati Hua Chunran. Karena pemilihan suami masih ada waktu 10 hari lagi. Setelah itu Lanxi diberikan buku kandidat dan peraturan dasar pemilihan suami yang telah Papiliun selidiki. Lanxi lalu mengatakan jika dia merasa bahwa ayahnya tidak ingin Lanxi menikahi Hua Chunran. Namun Raja tidak ingin Yongzhou kalah oleh tuan muda prefektur lain yang mengikuti pemilihan suami. Selain itu Raja juga ingin melihat apakah Lanxi masih berguna atau tidak setelah ilmu bela dirinya dimusnahkan. Lanxi yang tahu ini adalah ujian dari Raja. Dia tahu jika jawaban ujian ini adalah kesetiaan. Hanya dengan menunjukkan dia hebat dan setia, barulah bisa membuat Raja puas. Master Bai dan lainnya pun pasti akan dibebaskan. Bai Fengxi pun yang memberitahukan jika ujian pertama adalah bela diri. Dia akan mencari cara agar Lanxi bisa lolos di ujian ini. Di sisi lain, Bai Fengxi dan Hai Fengxi yang datang memuji Chunran. Chunran tahu jika mereka adalah Bai Fengxi dan Hai Fengxi. Bai Fengxi mengatakan jika kedatangannya mereka ke sini untuk melihat pemilihan suami Tuan Putri Chunran. Namun mereka yang tidak kebagian penginapan, maka dari itu mereka langsung menemui Tuan Putri. Chunran pun yang merasa bersalah, dia mengajak mereka untuk tinggal di istananya. Meskipun Chunran selalu tinggal di istana, namun dia sangat penasaran dengan dunia persilatan. Di sisi lain, Wu Yuan diberitahu jika Hai Fengxi dan Bai Fengxi sudah masuk ke istana kerajaan. Keesokan harinya, Lanxi sedang bermain catur dengan Chunran. Setelah itu pelayan memberitahukan jika Bai Fengxi selalu tidur dan juga bermalas-malasan. Dia bahkan selalu mempermainkan para pelayan dengan melakukan hal-hal yang konyol. Chunran yang mendengarnya, dia merasa salut kepada Bai Fengxi. Jika saja orang seperti itu menemaninya, maka Chunran akan selalu bahagia. Di sini Bai Fengxi yang sedang merias. Para pelayan ingin Bai Fengxi mengajari mereka. Bai Fengxi pun yang akan mengajari mereka satu persatu, karena tujuannya untuk mendekati pelayan terdekat Hua Chunran. Bai Fengxi yang datang, dia langsung memainkan catur mereka berdua. Chunran yang kagum Bai Fengxi hebat bermain catur, dia merasa jika mereka berdua selain hebat dalam ilmu bela diri, mereka juga sangat berwawasan luas. Bahkan keturunan raja atau bangsawan pun juga akan kalah dari mereka. Setelah itu Chunran menemui Raja. Dia yang membahas Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Raja sebelumnya sangat marah karena Chunran yang merupakan seorang putri membiarkan orang dunia persilatan tinggal di istananya. Namun Chunran yang mengatakan jika mereka sangat berbakat, Raja akan bisa mewujudkan rencana besar jika bisa dibantu oleh mereka. Bahkan Yozhou tidak akan bisa dikalahkan oleh Yongzhou atau Jizhou jika ada mereka berdua. Maka dari itu Chunran berhubungan dengan mereka karena ingin menahan mereka di Yozhou untuk membantu Raja. Dan mungkin mereka berdua bisa membantu Raja untuk menguasai dunia. Raja pun yang senang karena hanya putrinya lah yang bisa memahami keinginannya. Raja yang tahu semua tuan muda sudah berkumpul di Yozhou. Dia berharap Pangeran Yongping dari Yongzhou atau Pangeran Huangzhou dari Jizhou yang akan menjadi menantunya, karena mereka berdua berbakat dan sepadan dengan Chunran. Namun Chunran yang menginginkan rakyat biasa yang hebat dan berbakat agar dia bisa membantu Raja dan tidak akan serakah akan kekuasaan. Raja pun yang menyadari Chunran menyukai Hai Fengxi. Dia tidak mau putrinya menikah dengan seorang rakyat biasa. Keesokan harinya, Chunran yang sedang melukis Hai Fengxi, Bai Fengxi datang memujinya. Karena lukisan Chunran ini terlihat seperti dewa dan tidak mirip dengan Hai Fengxi. Bai Fengxi pun lalu akan melukiskannya untuk Chunran. Setelah selesai Chunran yang melihatnya, merasa jika lukisan Bai Fengxi lebih menawan. Chunran pun yang ingin meminta bantuan Bai Fengxi. Dia mengatakan jika dirinya menyukai Hai Fengxi,
dan ingin memilihnya menjadi suaminya. Di sini Bai Fengxi yang menceritakan keinginan Hua Chunran. Hai Fengxi tertawa karena Bai Fengxi percaya jika Chunran menyukainya. Hai Fengxi mengatakan jika Chunran ingin menikah dengannya karena mementingkan masa depan Yojo dan juga kekuasaannya sendiri. Di kediamannya, Chunran merasa jika Bai Fengxi mendekati para pelayannya karena untuk membantu Hai Fengxi menjadi suaminya. Dan ternyata benar jika Hua Chunran tidak bisa dikendalikan oleh perasaan. Dia ingin menikahi Hai Fengxi bukan karena dia mencintainya, tapi karena Hai Fengxi memiliki harapan besar dan paling mudah untuk dikendalikan. Chunran yang tahu Hai Fengxi menyukai Bai Fengxi, namun dia yang berani datang ke sini, berarti dia punya tujuan dan ambisi. Maka dari itu Chunran tahu jika Hai Fengxi memiliki harapan dan mudah untuk dikendalikan. Bai Fengxi yang sudah tahu maksud dari Chunran, Hai Fengxi akan datang ke pemilihan dengan identitas Pangeran Lansi, agar Chunran tidak memilih Lansi dalam keadaan seperti ini. Di Yongzhou, Raja diberikan surat dari Papilun Ryu Yojo dan dari orang yang diutus mengikuti bangsawan Yongping. Dan isi dalam surat itu dua-duanya sama. Namun Papilun Ryu menjelaskan dengan sangat detail mengenai Lansi dan semua peserta yang datang untuk melamar. Yuan Lu mengatakan jika dia belakangan ini merapihkan laporan yang datang dari Papiliun Airin Guan. Laporan-laporan ini tidak hanya kabar dari dunia persilatan, namun dari keluarga kerajaan prefektur lain, bahkan ada beberapa hal yang rahasia. Yuan Lu jujur saja sangat salut kepada bangsawan Yongping yang bisa mengelola organisasi pemberi kabar sebesar ini. Di sisi lain, Bai Fengxi yang sudah 2 jam didandani, Chunran datang dan mengatakan jika Bai Fengxi sudah berjanji akan membantunya, maka dari itu dia yang akan menyeleksi para tuan muda untuk membuat Hai Fengxi menang. Di sini Wu Yuan diberitahu jika Peng Lansi sudah keluar dari istana. Wu Yuan pun lalu memintanya untuk segera bertindak. Di jalan Hai Fengxi langsung diserang oleh orang-orang sekte Duan Hun. Ketua yang tahu Hai Fengxi kehilangan tenaga dalamnya, namun dia pernah belajar teknik bertarung di medan perang. Mereka yang diserang oleh Wu Yuan, Lansi heran kenapa orang itu bisa ajaran Lan Yin dan Biu. Di sini Hai Fengxi yang terluka, dia berterima kasih kepada Bai Fengxi. Karena jika dia tidak ada, mungkin Hai Fengxi sudah mati. Hai Fengxi memberitahukan jika orang yang terakhir melawan Bai Fengxi, tenaga dalamnya seperti ajaran Lan Yin dan Biu. Namun dia yang tidak pandai memakai tenaga dalamnya, karena Hai Fengxi merasa jika ajaran itu bukan kultivasinya sendiri, melainkan mendapatkan dari hasil mencuri. Bai Fengxi pun yang teringat orang misterius di Yongzhou, mungkin saja dia menggunakan cedera Peng Qiwu untuk menyimpan tenaga dalam mereka berdua. Hai Fengxi pun curiga jika ini perbuatan Qiong-Qiong dan Jusu. Keesokan harinya, seleksi pemilihan suami akan segera dimulai. Para peserta yang sedang diabsen, kini tinggal bangsawan Yongping dari Yongzhou yang belum datang. Lansi pun yang datang. Chunran terkejut karena Peng Lansi adalah Hai Fengxi. Ujian pertama yang akan dimulai, Bai Fengxi akan memainkan Guqin untuk mereka semua. Di sini Chunran menemui Raja. Dia yang memberitahukan jika Bai Fengxi menggantikannya. Raja pun curiga jika Chunran meminta bantuannya agar Hai Fengxi bisa menjadi suaminya. Chunran yang sebelumnya berpikiran seperti itu, namun dia sekarang sudah tahu jika Hai Fengxi adalah bangsawan Yongping dari Yongzhou. Raja yang curiga tujuan Lansi bukan untuk pemilihan suami tapi untuk Yozhou. Chunran pun meminta Raja untuk memberikan soal permainan tiada hasil pada ujian besok, karena hanya dengan itu mereka bisa mempersulitnya. Bai Fengxi yang telah selesai memainkan Guqin, dia memberitahukan jika pemilihan suami dibagi menjadi 2 pertandingan. Di sini yang merupakan tempat pertandingan ilmu bela diri, peserta harus terbang dari sana menuju ke gazebo sini. Mereka boleh menginjak bunga, namun tidak boleh menggunakan alat apapun. Dan orang yang jatuh akan didiskualifikasi. Raja yang memberitahukan jika permainan tiada hasil pernah dimainkan oleh Master Tain dan Master Tianji,
Namun mereka berdua tidak bisa memecahkan permainan ini. Raja pun yang khawatir Peng Lansi bisa memecahkan permainan ini, maka dia kelak yang akan menjadi penguasa dunia. Jika hal itu terjadi, Chunran pun bersedia menikah dengannya. Di sisi lain, peserta pertama yang gagal karena dibantu oleh Bai Fengxi, kini giliran Lansi yang akan mencobanya. Wu Yuan dan Huang Chou yang menyadari Lansi dibantu, dia tahu jika wanita itu adalah Bai Fengxi. 恭喜兰溪殿下，本世子也前来一试。 Huang Chou yang juga berhasil. Dia mengatakan kelak setelah dia menjadi penguasa dunia, apakah Bai Fengxi bersedia menjadi ratunya. Bai Fengxi yang menolak. Huang Chou merasa jika dia wanita satu-satunya yang bisa menolaknya seperti ini. Kasim Liu yang memberitahukan jika pertandingan di gazebo telah selesai. Dia pun memperlihatkan daftar yang berhasil lolos. Mereka yang sudah menduga Lansi dan Huang Chou yang berada dalam daftar. Raja yang memilih Pangeran Huang Chou untuk menjadi menantunya, karena Huang Chou sebelumnya sudah berjanji akan membantu Raja menyerang Qingzhou. Jika Raja bisa mendapatkan bantuan kavaleri Zheng Tian, maka Qingzhou bukanlah tandingan mereka. Terlebih lagi hanya Zhou yang bisa memberi Yozhou kesempatan untuk hidup. Di malam harinya, Huang Chou akan bertanya kembali mengenai pertanyaan di gazebo tadi. Bai Fengxi pun yang menolaknya. Namun Huang Chou masih ada Tuan Putri Chunran yang bisa membantunya mendapatkan dunia ini. Keesokan harinya, Bai Fengxi dan Wu Yuan yang sedang membicarakan tentang pemilihan suami. Wu Yuan merasa jika Pangeran Lansi tidak berniat memilih istri, maka Pangeran Huang Chou lah pemenangnya. Kedatangannya Wu Yuan ke sini karena untuk melihat pola dunia. Karena setelah pemilihan suami selesai, perselisihan 6 prefektur akan segera dimulai. Wu Yuan pun bertanya bagaimana Bai Fengxi melihat pola 6 prefektur. Bai Fengxi mengatakan jika dia hanyalah orang dunia persilatan dan tidak mengerti tentang semua ini. Namun yang Wu Yuan tanyakan bukanlah Bai Fengxi, melainkan Tuan Putri Xiun dari Qingzhou. Wu Yuan tahu jika Bai Fengxi adalah Xiun, karena masalah di kota Liang yang diatasi dengan mudah. Pastinya ada faktor dalam yang tidak lain adalah Bai Fengxi. Maka dari itu Wu Yuan tahu jika Bai Fengxi adalah Xiun. Di malam harinya, Lansi memberitahukan jika ujian besok adalah permainan tiada hasil. Bai Fengxi yang tahu permainan catur yang dimainkan Master Tain dan Master Tianji, Lansi pun merasa jika ini akan menyulitkannya. Keesokan harinya, para peserta yang datang menemui Raja memberikan pertanyaan apa yang paling penting di dunia saat ini. Setelah 2 peserta menjawab, dan 1 orang lagi mengundurkan diri, Huang Chou mengatakan jika yang paling penting di dunia saat ini adalah pola, yaitu dengan mementingkan kota, prefektur, dan dunia. Sedangkan menurut Lansi, pada akhirnya dunia ini berhubungan dengan takdir. Dan takdir menurut pandangan Lansi adalah memberikan kesejahteraan pada dunia. Mereka berempat pun yang lolos. Setelah itu Raja akan memberikan ujian permainan tiada hasil, dan pemenang akhir akan langsung menjadi menantunya. Kedua peserta pun yang mendengar ujiannya permainan tiada hasil, mereka berdua pun langsung mengundurkan diri. Kini tinggal Huang Chou dan Lansi yang langsung memainkan permainannya. Di penjara, Master Bai diberitahu jika Pangeran dan Raja sudah sepakat. Hari ini yang akan ada pergerakan. Master Bai diminta untuk bersiap-siap kapanpun itu. Ternyata orang yang memberitahu di penjara adalah suruhan Pengju. Mereka yang akan menyelamatkan orang sekte Tian Xuang berencana akan memfitnah Lansi yang telah menyuruh orang untuk membobol penjara. Di Yozhou, Lansi dan Huang Chou yang masih bermain. Raja melihat mereka dari tadi tidak ada pergerakan. Chunran pun memberitahukan jika orang cerdas akan berpikir dalam waktu lama. Dan mungkin saja mereka yang sudah bermain sebanyak ratusan kali, tapi di dalam pikiran mereka. Setelah lama bermain di dalam pikiran, Huang Chou pun yang akan pertama kali memainkannya. Sementara itu orang-orang Pengju yang sudah bergerak, mereka pun meminta orang-orang sekte Tian Xuang untuk segera pergi dari sini. Lansi dan Huang Chou yang masih bermain, Huang Chou merasa jika Lansi tidak bisa diremehkan, karena dia tahu jika Huang Chou sedang mengujinya, dan Lansi tidak terjebak. Lansi pun merasa jika Huang Chou memiliki jebakan gelap yang berbahaya. Huang Chou yang akan menyerang. Lansi mengatakan jika Huang Chou menyerang secara ganas dan maju dengan begitu berani. Di kediamannya, Pengju diberitahu jika penjara sudah diterobos, dan sekte Tiang juga sudah diselamatkan.
Peng Zhu pun lalu meminta Li Jiaxian untuk memanggil orang Menteri Jiang agar bersiap menangkap mereka. Di sisi lain, Master Bai yang sudah mengganti pakaian diminta untuk menunggu, karena orang pangeran akan menjemputnya. Pangeran pertama yang datang memberitahukan jika Master Bai sudah dijebak, karena orang tadi adalah orang kediaman Peng Zhu. Dia ingin memancing Sekte Tianxuang keluar kota untuk menyalahkan Lansi. Peng Chang pun lalu meminta Master Bai dan lainnya untuk kembali ke penjara, karena Lansi akan segera pulang. Di sini Zhongli berterima kasih. Peng Chang pun mengatakan jika perhitungan Lansi tidak pernah salah. Dia yang tahu Peng Zhu akan mengacau, Lansi meminta Peng Chang untuk membantunya. Peng Chang pun lalu meminta Zhongli untuk menyampaikan pesan jika Peng Chang menunggu Lansi kembali ke ibu kota Yongzhou untuk bermain catur. Zhongli pun lalu mengutus burung Changyi untuk terbang lebih cepat ke Yozhou menyampaikan kabar pada pangeran. Sementara itu Peng Zhu diberitahu jika orangnya sudah ditangkap oleh orang pangeran pertama. Li Jiaxian pun memberitahukan jika orang yang ditangkap bisa diandalkan. Di Yozhou, permainan yang masih sangat sengit, Huang Zhou terus menyerang, dan Lansi terus bertahan agar bisa melancarkan serangan yang lebih baik. Huang Zhou mengatakan jika bermain catur dengan Lansi membuatnya mengerti banyak hal. Tidak peduli siapa yang menang, tapi bimbingan Lansi hari ini sudah menambah kemungkinan Pangeran Huang Zhou menang dalam perebutan dunia kelak. Lansi pun yang mengatakan jika dunia pada akhirnya tetap milik rakyat, siapapun dari mereka yang akan memimpin dunia, asalkan rakyat tetap tidak akan menderita. Huang Zhou yang ingin menyelesaikan catur ini dengan Lansi, namun burung Changyi yang telah memberikan kabar, Lansi pun mengaku kalah dalam permainan catur ini. Di sebuah tempat, Lansi memberitahukan jika raja akan membebaskan Sekte Tianxuang setelah mendapatkan kabar hari ini. Lansi pun yang mendekati Bai Fengxi, ada beberapa kata yang sudah lama dia pikirkan, namun belum dikatakan pada Bai Fengxi. Lansi pun lalu menyatakan perasaannya kepada Bai Fengxi. Setelah mengatakan banyak kata rayuan, Bai Fengxi merasa jika Lansi sudah mengatakan semua perkataan manis. Bai Fengxi pun lalu bertanya, apakah Lansi tidak menyiapkan bukti cinta seperti yang dikatakan dalam buku cerita? Lansi pun yang pernah membayangkan dia akan memberikan ciuman sebagai bukti cintanya. Di sisi lain, Wu Yuan diberitahu jika rencana Peng Zhu gagal karena Peng Lansi memiliki persiapan. Ketua yang memberitahukan jika pasukan Jushu sudah terkumpul 5.000 orang, namun itu masih belum cukup, karena Huang Zhou paling lama 5 tahun lagi bisa menyerang ibu kota kekaisaran. Maka dari itu mereka harus mengumpulkan pasukan Jushu sampai 20.000 orang sebelum itu. Ketua juga memberitahukan jika saat mencari tahu keadaan penyelamatan tahanan Yongzhou, dia menemukan pemahat giok yang selalu Wu Yuan cari, dan dia sedang ditahan di dalam penjara Yongzhou. Wu Yuan yang curiga dia bertemu dengan Master Bai. Wu Yuan pun akan pergi ke Sekte Tianxuang beberapa hari lagi. Di Yongzhou, raja diberikan kabar jika Hua Chunran dari Yozhou memilih Pangeran Huang Zhou dari Jizhou, dan mereka akan mengadakan pesta pernikahan dalam waktu dekat. Raja yang tahu Lansi melepaskan kesempatan untuk menikahi Tuan Putri Yozhou, sepertinya perkataan tentang mendirikan paviliun air demi melindungi diri memang bisa dipercayai. Karena sebelumnya raja yang curiga Lansi mendirikan paviliun air untuk memberontak, raja pun mengujinya memberikan kesempatan untuk dia menikahi Putri Yozhou agar dapat membantunya menyerang Yongzhou. Namun ternyata Lansi tidak melakukannya. Raja pun meminta Yuan Lu agar menyampaikan titahnya pada Menteri Jiang untuk membebaskan orang-orang Sekte Tianxuang. Di sisi lain, Zhongli memberikan surat dari utusan pangeran kedua. Lansi yang akan pergi meminta Ren Rusong yang sudah tua untuk pensiun dan tinggal di kota Liang yang sudah nyaman. Zhongli meminta maaf atas nama pangeran kedua karena telah memintanya untuk pensiun. Ren Rusong yang tahu pangeran pertama sudah mundur dari perebutan posisi penerus, namun pangeran kedua malah ingin pergi. Peng Qiwu tahu jika pangeran dipaksa pergi ke Yozhou, itu juga yang membuat pangeran benar-benar ingin pergi dari sini. Pangeran yang tahu keluarga Peng sudah sangat kokoh di Yongzhou, dia memberikan hadiah daftar nama paviliun air agar Peng Qiwu bisa mengendalikan sebagian kekuatan paviliun. Dan dengan itu Peng Qiwu juga bisa mendekati raja. Raja yang tidak bisa mengendalikan organisasi sebesar itu sendirian, dia pasti akan menyerahkan paviliun air kepada orang lain. Dan pilihannya Kasim Liu atau Menteri Peng. Di Yozhou, Wu Yuan yang akan pergi mengurus hal yang penting, dia akan kembali setelah Pangeran Huang Zhou menikah. Di Sekte Tianxuang,
Han Pu sedang menunggu kedatangan Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Lang Hua pun memberitahukan jika mereka berdua sengaja berlama-lama di perjalanan. Karena jika tidak, Bai Fengxi bisa dengan cepat datang ke Sekte Tian Xuang hanya dengan menutup mata. Mereka pun yang datang disambut oleh Han Pu, Lang Hua, dan Zhongli. Di sini Bai Fengxi yang tidak menyangka Raja Yongzhou akan melepaskan Sekte Tian Xuang karena Lan Xi sudah menyerahkan papiliun air dan tidak menikahi Hua Chunran. Dengan kata lain, Lan Xi sudah tidak akan membahayakannya. Di sisi lain, Ren Rosong yang sudah pensiun, dia akan tinggal di kota Liang. Namun sebelum pergi, Peng Qiu mengajaknya untuk bersulang dulu. 任大人一路好走。 Ren Rosong yang sudah pergi, Peng Qiu mengatakan jika setelah mengabdi pada kerajaan selama bertahun-tahun, dia hanya membawa satu kereta kuda saat pergi. Di kediamannya, Raja merelakan Lan Xi pergi karena putra durhakanya itu sudah membuat kepalanya sakit. Dia yang sudah menyerahkan semuanya pada Raja pun mengizinkannya berkelana di dunia persilatan. Menteri Peng yang sebelumnya datang membawakan daftar nama orang papiliun air, Raja tahu jika itu persiapan Lan Xi untuk Menteri Peng. Papiliun air yang sangat kuat, para bawahan Raja tidak ada yang bisa mengurusnya. Maka dari itu Peng Qiu menggunakan kesempatan ini untuk berbicara kepadanya. Dan tujuannya untuk melindungi keluarga Peng. Ratu yang memuji sikap Lan Xi ini, namun hingga saat ini Raja belum benar-benar memaafkannya atas semua perbuatannya itu. Dan Raja sudah menganggap tidak memiliki putra seperti dia. Lan Xi yang tidak bisa pulang ke Yongzhou, Raja tahu jika Ratu Bailey berpikir bahwa Peng Zhu lah yang akan menjadi penerus. Raja mengatakan jika Peng Zhu ingin menjadi penerus, maka dia harus memberikan suatu apresiasi. Raja pun akan menugaskannya membasmi para bandit di selatan. Karena jika Peng Zhu berhasil membasmi para bandit itu, barulah dia berhak untuk menduduki posisi penerus ini. Di Sekte Tian Xuang, Wu Yuan datang menemui Master Bai. Master Bai yang menanyakan gantungan giok putih. Wu Yuan mengatakan jika giok ini diberikan ayahnya saat Wu Yuan lahir. Namun saja giok ini sudah hilang sejak lama. Master Bai yang memberitahukan jika dia bertemu dengan pengrajin giok saat di Yongzhou. Dia mengatakan pernah mengukir gantungan giok keluarga Yu. Dan gantungan giok ini melibatkan kematian temannya. Itu sebabnya Master Bai bertanya pada Wu Yuan. Master Bai yang memberitahukan jika dia pelindung plat kekaisaran. Dia sedang mencari orang yang telah menyebarkan patsuanji palsu. Dan dia menemukan giok ini saat penyelidikan. Wu Yuan yang akan mencari tahu. Dia akan menemui Master Bai jika ada petunjuk. Dan Wu Yuan meminta Master Bai untuk menyimpan gantungan gioknya. Di malam harinya, Guru Bai meminta Bai Fengxi datang ke sini karena dia besok akan pensiun. Guru Bai yang akan menyerahkan posisi kepala sekte pada Bai Fengxi. Namun mengingat identitas asli Bai Fengxi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan, Bai Fengxi pun menyarankan agar Lang Hua saja yang menjadi kepala sekte dan Jiorong menjadi wakilnya. Guru Bai yang tidak masalah, dia pun mengingatkan Bai Fengxi agar tetap waspada dan jangan pernah lengah akan bahayanya dunia ini. Di hari pensiunnya Master Bai, semua orang datang menunggu Master Bai yang belum datang. Namun tak lama kemudian datang Lang Hua yang menangis dan langsung mengarahkan pedangnya pada Bai Fengxi. Master Bai yang sudah meninggal, Lang Hua menyalahkan Bai Fengxi atas kejadian ini. Karena malam Bai Fengxi lah yang terakhir menemui ayahnya. Bai Fengxi yang akan melihat gurunya, namun Lang Hua mencegahnya dan mengatakan jika ayahnya diracun karena tangannya mengering dan keriput. Hai Fengxi yang mengatakan jika kematian Master Bai tidak sederhana. Orang-orang pun lalu menuduh Hai Fengxi, dan hal itu membuat Zhongli marah. Kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Hai Fengxi mengajak Bai Fengxi untuk pergi. Namun para pendekar yang mencegahnya karena urusan ini belum selesai. Bai Fengxi pun yang ditusuk. Hal itu membuat Hai Fengxi marah. Namun Bai Fengxi meminta Hai Fengxi dan lainnya untuk tidak menyakiti siapapun. Di kuil King Peng, Bai Fengxi yang sekarat, Hai Fengxi sudah meminta orang-orangnya untuk mencarikan tabib. Bai Fengxi yang merasa jika dia akan mati, Hai Fengxi berjanji akan pergi ke kota hantu Pengdu untuk menghancurkan aula penguasa akhirat. Jika penguasa akhirat mengambil Bai Fengxi darinya, dan dia akan merebut Bai Fengxi kembali apapun yang terjadi. Bai Fengxi yang sudah tidak sadar, Hai Fengxi lalu mengingat bunga Lanin dan Biu. Master Tain pernah mengatakan,
Jika bunga ini bisa dipakai saat persimpangan hidup dan mati, Hai Fengxi pun yang akan mengunyahkan bunga itu untuk Bai Fengxi. Namun dia malah menelannya, yang membuat meridiannya pulih dan semua tenaga dalamnya juga kembali. Hai Fengxi lalu melarutkan bunga itu ke dalam air dan meminumkannya pada Bai Fengxi. Keesokan harinya, Bai Fengxi yang tersadar Hai Fengxi sangat senang. Dia memberitahukan jika Bai Fengxi sudah tidur selama 3 hari. Bai Fengxi bisa selamat karena bunga Lanin dan Biu. Dan bunga itu juga tidak disangka memperbaiki meridian Hai Fengxi, yang membuat tenaga dalamnya kembali pulih. Bai Fengxi yang tidak tahu penyebab gurunya mati, Hai Fengxi yang pernah mengatakan jika kematian guru Bai tidak sederhana, karena ternyata kematian Master Bai sama seperti ibu Hai Fengxi, yaitu setelah mereka meninggal, kulit di tangannya menjadi kering dan berkerut. Sepertinya mereka dibunuh dengan racun yang sama. Dan Hai Fengxi merasa jika kematian Master Bai ada hubungannya dengan Plat Xuanji. Tak lama setelah itu Han Po yang datang. Dia memberitahukan jika sebelum mereka pergi, Han Po diam-diam memakai jarum perak untuk mengecek tubuh gurunya. Namun tak ada racun yang ditemukan di jasadnya. Hai Fengxi pun yang bertanya mengenai racun yang tidak bisa dideteksi oleh jarum perak. Han Po tahu dari ayahnya jika satu-satunya racun itu disebut racun Qianji. Hai Fengxi yang tidak pernah mendengarnya, karena racun itu diam-diam dibuat keluarga kekaisaran negara Dong. Keesokan harinya, mereka sebelum pergi ke ibu kota kekaisaran, datang dulu ke makam guru Bai. Setelah Bai Fengxi mengingat masa-masa bersama gurunya, Hai Fengxi mengatakan jika ibu kota telah mengirimkan kabar jika petunjuk racun Qianji berada di pasar tersembunyi di dalam ibu kota. Di Qingzhou, Pangeran Xiu yang menemui tabib, dia memberitahukan jika kondisi raja sudah sangat parah. Kemungkinan bisa bertahan paling lama setengah tahun, dan paling sedikit kurang dari sebulan. Xiu yang menemui raja tahu jika umurnya sudah tidak lama lagi. Setelah memberikan nasihat pada Xiu sebagai penerus Qingzhou, dia meminta Xiu untuk tidak usah berbohong lagi pada adiknya mengenai penyakit ayahnya ini. Di Yaozhou, Chunran dan Huang Chou yang sudah menjadi suami istri, raja lalu diberitahu jika Pangeran Qingzhou sudah memerintah selama 2 bulan. Raja yang mendengarnya sangat senang, karena dia tahu jika Raja Qingzhou sudah tidak bisa bertahan lagi. Raja yang berencana akan menyerang Qingzhou, dia akan menunggu Raja Qingzhou meninggal dulu. Dan dia juga mengajak Huang Chou untuk ikut melawan Qingzhou. Di sisi lain, Hai Fengxi dan Bai Fengxi dihampiri oleh kepala keluarga Tie. Mereka yang akan masuk ke pasar tersembunyi harus mengikuti aturan transaksi di pasar ini. Dan tabib yang akan mereka cari tidak akan berbisnis dengan orang di bawah topeng perak. Kepala keluarga Tie yang membawa topeng emas itu menandakan jika dia pelanggan lama yang sangat kaya. Bai Fengxi lalu memintanya untuk mencarikan 3 topeng emas dan bantu mereka untuk masuk ke pasar tersembunyi.